Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, bagaimana kabar semuanya? Semoga anda semua tetap dalam keadaan sehat dan walafiat bersama keluarga di rumah ya. Baik, hari ini apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya, tentunya sudah siap ya untuk kita mendapatkan pelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan surah Al-Fatihah. Ya, semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi bisa menambah keberkahan untuk belajar kita pada pagi hari ini. Baik, anda semua yang saya banggakan, pada hari ini kita akan lanjut bahasan kita tentang di bab yang kedua ya, tentang jujur, amanah dan istiqomah. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang kejujuran. Mari kita simak sebuah kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Ya, pada saat usia 18 tahun, Syekh Abdul Qadir meminta izin kepada ibunya, kepada bundanya untuk merantau ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ibunya tidak menghalangi cita-cita mulia Abdul Qadir, meskipun dia sangat khawatir untuk melepaskan anaknya sendirian menempuh perjalanan beratus-ratus kilometer. Sebelum pergi, ibunya berpesan kepada Abdul Qadir agar berkata jujur dalam keadaan apapun. Lalu ibunya membekali uang 40 dirham dan dijahit di dalam pakaian Abdul Qadir. Setelah itu ibunya melepas Abdul Qadir pergi bersama kafilah dagang yang kebetulan hendak menuju kota Baghdad. Namun di dalam perjalanan mereka dihadang dan diserang oleh 60 orang penyamun perampok. Semua barang dagangan kafilah dirampas. Para penyamun itu sama sekali tidak mengusik Abdul Qadir karena mereka menyangka dia tidak mempunyai apapun kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Salah seorang penyamun bertanya kepada Abdul Qadir, "Hai anak muda, apa yang ada pada dirimu?" Kemudian Abdul Qadir menjawab dengan sejujurnya bahwa ia memiliki uang 40 dirham di dalam pakaiannya. Penyamun itu hendak dan tidak mempercayainya. Akhirnya dia melaporkan kepada pemimpinnya. Lalu pakaian Abdul Qadir dipotong, dirobek isinya. Kemudian para penyamun terkejut, mereka mendapatkan 40 dirham sebagaimana dikatakan Abdul Qadir. Pemimpin penyamun itu pun langsung bertanya kepada Abdul Qadir, "Kenapa engkau berkata jujur padahal engkau mengetahui bahwa 40 dirham uangmu itu akan dirampas?" Kemudian Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Aku telah berjanji kepada ibuku bahwa aku tidak akan pernah berkata bohong walau apapun yang terjadi, karena dengan berbohong orang tidak akan lagi mempercayaiku. Padahal kepergianku ke Baghdad adalah untuk mencari ilmu kepada orang awam. Aku ingin orang-orang selalu mempercayaiku," kata Abdul Qadir. Kemudian ketika mendengar Abdul Qadir mengatakan alasan sejujurnya, pemimpin penyamun perompak tersebut tersadar. Dia pun menangis mengisapi kesalahannya. Dia bersumpah tidak akan merampok lagi. Penyamun itu bertobat di hadapan Abdul Qadir yang diikuti oleh para pengikutnya. Masya Allah, kisah ini sangat luar biasa sekali. Saya tidak tahu seberapa banyak hikmah yang bisa kita ambil dari hikmah tersebut. Apakah kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut? Itu adalah bagian dari diri kita. Anda dan semua yang saya banggakan, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan renungan bagi kita semua pada saat ini adalah, apakah pernah antum semua berkata tidak jujur? Kenapa antum berkata tidak jujur? Pernahkah antum misalkan berlaku tidak jujur ketika ujian dengan cara mencontek dan lainnya? Bagaimana perasaan antum setelah berkata jujur kepada orang lain? Bagaimana perasaan antum jika orang lain tidak berkata jujur kepada antum? Bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita tidak ketahui? Pertanyaan-pertanyaan tadi adalah sebagai renungan untuk kita semua.
Anda semua yang Ustaz mengatakan bahwa kita di Indonesia, di negara yang kita cintai ini, terjadi krisis kejujuran. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan sangat mudah, mulai dari lingkup pribadi diri kita sendiri, di keluarga, sekolah, di boarding, di masyarakat, hingga di pemerintahan. Kita mungkin bisa menyebutkan beberapa contoh perilaku ketidakjujuran yang kita bisa temukan di sekitar kita. Bisa berbentuknya berkata bohong, mencontek ketika mengikuti ujian, berlaku curang, fitnah dan penipuan, ada korupsi, misalkan kolusi dan nepotisme yang dinamakan dengan KKN, atau mungkin ketika berbelanja di kantin kejujuran. Anak-anak semua yang saya cintai karena Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk selalu berkata jujur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang berlaku jujur nanti akan bersama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada." Seorang pembisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak dia akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan para syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "An Abdullah bin Mas'udin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Anda semua yang saya cintai karena Allah, bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, memiliki manfaat. Apakah dia akan menghindarkan kita dari sebuah bencana, maupun dia akan memberikan kita pada sesuatu yang bermanfaat. Tentang kejujuran, ada beberapa hikmah atau manfaat yang mungkin bisa kita rasakan sendiri. Yang pertama adalah dengan kejujuran maka kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan banyak teman, banyak saudara. Orang lain akan senang dengan kita. Dan yang ketiga adalah mendapatkan ketentraman hidup karena kita tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Tentu bagi orang yang selalu berkata jujur, pasti dia akan merasa tenang, merasa nyaman, merasa tentram hidup di muka bumi ini, karena orang lain mempercayainya, memiliki banyak saudara, memiliki banyak teman, dan seterusnya. Demikian beberapa hikmah, kemudian dalil, dan kenapa kita harus berlaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak semua, di akhir ini saya ingin memberikan sebuah misi untuk kita lakukan secara bersama-sama. Yang pertama, misi kita adalah setelah pembelajaran ini, yang pertama adalah silakan tuliskan pengertian jujur ya, menurut pendapat antum, semua berdasarkan penjelasan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, silakan tulis contoh perilaku yang tidak jujur yang mungkin antum temukan saat di lingkungan sekitar antum saat ini. Dan yang ketiga, silakan tuliskan dalil tentang perilaku tidak jujur yang tadi dan dihafalkan minimal 2 dalil. Tadi di atas ada 3 dalil, jadi silakan pilih 2 dalil untuk dihafalkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah silakan bertanyalah kepada orang sekitar antum tentang kenapa orang bisa berkata jujur dan bagaimana agar bisa selalu jujur.
Baik, demikian pembelajaran kita. Saya tunggu kumpulan dari missionnya. Silakan nanti bisa dikumpulkan melalui WA group atau langsung japri ke nomor Ustadz. Demikian kita cukupkan pembelajaran kita dengan sama-sama melapaskan doa kafaratul majelis. Hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.